Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Perencanaan Pendidikan, yang beranggotakan Ginanda Azahra Fa'arni, Genta Fani Saputra, dan Hiza Sara Anissa. Di sini kelompok kami akan membahas materi mengenai perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan. Sebelum masuk ke topik pembahasan, kita perlu tahu apa sih pengertian tenaga pendidik dan pengertian tenaga kependidikan. Pengertian pendidik. Pendidik, lebih dikenal dengan pengajar, adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain seperti guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, ustadz, dan lain-lain. Dan untuk pengertian tenaga kependidikan, adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Adapun mengenai tentang pendidikan dinyatakan dalam pasal 140 ayat 1, RPP, bab 12 tahun 2005. Sebagai berikut, tenaga kependidikan mencakup pimpinan satuan pendidikan, penilik satuan pendidikan non-formal, pengawas satuan pendidikan formal, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknis sumber belajar, tenaga lapangan pendidikan, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan sekolah, dan sebutan lain untuk petugas sejenis yang bekerja pada satuan pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke tugas dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan. Adapun tugas dan fungsi dari tenaga pendidik dan kependidikan diantaranya: 1. Kepala sekolah, sebagai leader, pendidik, manajer, administrator, supervisor, inovator, motivator, evaluator, edukator. 2. Wakil kepala sekolah. A. Menyusun program kerja. B. Melakukan perencanaan ketenagaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoorganisasian, pengawasan, penilaian, dan identifikasi, serta pengumpulan data. C. Mewakili kepala sekolah dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah kependidikan. D. Membuat laporan secara berkala. 3. Bagian kurikulum dan pengajaran. A. Menyusun program pengajaran. B. Menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan. C. Menyusun pembagian tugas dan jadwal pelajaran. D. Menyusun jadwal evaluasi belajar. E. Menetapkan kriteria kenaikan kelas dan kelulusan. F. Menyusun, mengarahkan, dan mengoordinasikan penyusunan administrasi pembelajaran. G. Melakukan supervisi administrasi guru. H. Melakukan pengarsipan program kurikulum. I. Menyusun laporan secara berkala. 4. Bagian kesiswaan. A. Menyusun program terkait dengan pembinaan kesiswaan. B. Melaksanakan arahan dan bimbingan serta pengendalian kegiatan kesiswaan. C. Membina organisasi siswa. D. Menyusun jadwal pembinaan siswa. E. Melaksanakan seleksi siswa berprestasi dan lain-lain. 5. Bagian sarana dan prasarana. A. Menyusun program pengadaan sarpras sekolah. B. Mengkoordinasikan penggunaan sarpras sekolah. C. Mengelola perawatan dan perbaikan sarpras sekolah. D. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan sarana sekolah. E. Melakukan pembukuan sarpras sekolah. F. Menyusun laporan secara berkala. 6. Humas sekolah. A. Menyusun program kerja humas sekolah. B. Mengatur dan menyelenggarakan hubungan seolah dengan dewan sekolah. C. Membina hubungan sekolah dengan wali murid. D. Membina pengembangan sekolah dengan wali murid. E. Membina pengembangan sekolah dengan lembaga pemerintah dan lembaga sosial lainnya. F. Melaksanakan koordinasi dengan semua tenaga pendidik dan kependidikan untuk kelancaran kegiatan sekolah dan lain-lain. 7. Bagian perpustakaan sekolah. A. Menyusun program kerja perpustakaan sekolah. B. Menyusun dan melaksanakan perencanaan pengadaan bahan pustakaan. C. Memberikan pelayanan di perpustakaan. D. Menyusun administrasi perpustakaan. E. Melakukan inventarisasi bahan pustaka dan lain-lain. 8. Bagian tata usaha. A. Menyusun program kerja tata usaha sekolah. B. Melakukan pengelolaan dan pengarsipan surat-surat masuk. C. Melakukan pengurusan dan pelaksanaan administrasi sekolah. D. Menyusun data statistik sekolah. E.
Menyusun tugas staf tata usaha dan tenaga teknis lainnya. F. Menyusun administrasi sekolah meliputi kurikulum, kesiswaan, dan kepegawaian dan lain-lain. 9. Tenaga pendidik atau guru. A. Menyusun administrasi pembelajaran dengan baik dan lengkap. B. Melaksanakan kegiatan proses pembelajaran. C. Melakukan evaluasi kegiatan proses pembelajaran. D. Melaksanakan penilaian kegiatan proses pembelajaran. E. Membuat laporan hasil belajar. F. Mengisi daftar nilai siswa. G. Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. H. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan arahan kepada siswa. I. Melakukan pengembangan kegiatan proses pembelajaran dan lain-lain. 10. Wali kelas. A. Membuat program kerja kelas. B. Melaksanakan kegiatan bimbingan, arahan, serta pembinaan kepada siswa. C. Menyusun pengelolaan kelas meliputi denah tempat duduk siswa dan men-setting suasana kelas. D. Menyusun administrasi kelas meliputi jadwal pelajaran, presensi, tata tertib siswa, serta penilaian siswa. E. Menyusun statistik perkembangan siswa. F. Menyusun laporan kegiatan kelas secara berkala. 11. Guru piket. A. Menyusun administrasi kedisiplinan guru dan siswa. B. Mencatat kedatangan dan kepulangan guru dan siswa. C. Melakukan pengawasan saat kegiatan proses pembelajaran berlangsung. D. Menertibkan kelas-kelas yang kosong. E. Mengawasi berlakunya tata tertib sekolah dan lain-lain. 12. Bagian bimbingan konseling. A. Menyusun program kerja layanan bimbingan konseling. B. Melakukan koordinasi dengan wali kelas terkait masalah siswa yang membutuhkan penanganan khusus. C. Memberikan layanan dan bimbingan kepada siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. D. Memberi arahan yang positif dan motivasi kepada siswa. E. Membuat statistik perkembangan layanan bimbingan konseling. F. Menyusun rencana tindak lanjut dari hasil program layanan bimbingan konseling dan lain-lain. Selanjutnya, ada sistem perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Davis dan Werder, perencanaan tenaga pendidik dan kependidikan, sumber daya manusia, adalah suatu perencanaan sistematik tentang perkiraan dan kebutuhan pengadaan pegawai. Perencanaan sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan dan permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh suatu organisasi sekolah. Dalam perencanaan tenaga pendidik dan kependidikan, sasaran yang akan dituju merujuk pada asumsi dan struktur jenis tenaga kerja masa depan yang ditujukan pada semua jenjang pendidikan. Lembaga-lembaga yang terkait dalam kerangka perencanaan pendidikan untuk tenaga kerja antara lain. 1. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas. 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bapeda. 3. Biro Perencanaan Departemen Pendidikan Nasional. 4. Perguruan Tinggi. 5. Departemen atau Dinas Tenaga Kerja. 6. Pihak sekolah. Sebuah perencanaan yang baik hendaknya memperhatikan sifat-sifat kondisi yang akan dihadapi, di mana keputusan dan tindakan yang akan dilaksanakan. Keputusan yang diambil untuk melakukan tindakan selama waktu tertentu, sesuai dengan jangka waktu perencanaan, agar penyelenggaraan sistem pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien, serta menghasilkan tenaga kependidikan yang baik dan relevan dengan kebutuhan pembangunan. Bagian selanjutnya, ada fungsi perencanaan tenaga kependidikan. Sebuah organisasi dapat memanfaatkan tenaga kependidikan yang sudah ada dalam organisasi secara lebih baik, yang berarti perencanaan diawali dengan kegiatan inventarisasi sumber daya manusia yang sudah terdata dalam organisasi. Inventarisasi tersebut antara lain adalah: pertama, jumlah kualifikasinya; kedua, masa kerja masing-masing; ketiga, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki; keempat, bakat yang masih perlu dikembangkan; kelima, minat pekerja yang bersangkutan, terutama berkaitan dengan kegiatan di luar tugas pekerjaannya sekarang; keenam, dengan adanya perencanaan dapat meningkatkan produktivitas kerja, penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan dalam perencanaan; ketujuh, dengan adanya perencanaan kebutuhan tenaga kependidikan di masa depan dapat ditentukan; dan yang kedelapan, dapat diketahui informasi tenaga kependidikan. Selanjutnya,
Kita masuk ke tahapan perencanaan tenaga kependidikan. 1. Pengumpulan dan analisis data untuk meramalkan permintaan maupun persediaan tenaga kependidikan, sumber daya manusia, bagi perencanaan ke depannya. 2. Mengembangkan perencanaan sumber daya manusia. 3. Merancang dan mengimplementasikan program-program sehingga memudahkan organisasi untuk mencapai tujuan perencanaan. 4. Mengawasi dan mengevaluasi program yang berjalan. 5. Mengevaluasi dan perencanaan ulang. Yang terakhir, ada jenis-jenis tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan merupakan seluruh komponen yang terdapat dalam instansi atau lembaga pendidikan yang tidak hanya mencakup guru saja melainkan keseluruhan yang berpartisipasi dalam pendidikan dilihat dari jabatannya. Tenaga kependidikan dibagi menjadi 3 yaitu 1. Tenaga struktural, 2. Tenaga fungsional, dan 3. Tenaga teknisi. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf jika ada kesalahan kata dan penulisan, karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari kami sendiri. Kami segenap anggota kelompok 9 mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.